Oke, halo semua. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngebongkar rahasia bikin tugas sekolah jadi, ya, jauh lebih gampang dan efisien pakai teknologi cerdas. Udah siap? Yuk, kita mulai. Coba ngaku, pernah nggak sih kalian lagi pusing-pusingnya ngerjain laporan, harus bikin daftar isi? Ngetik judulnya satu-satu, terus bikin titik-titik yang nggak pernah lurus, abis itu nyocokin nomor halamannya. Duh, pusing banget kan? Dan bagian yang paling bikin kesel apa coba? Setelah semuanya rapi jali, ada revisi, cuma nambah satu paragraf aja. Dan boom, semua nomor halaman jadi berantakan. Mau nggak mau harus ngulang dari awal. Rasanya pengen lempar laptop aja kan? Eits, tenang dulu. Sebetulnya nih ada loh cara yang jauh lebih pintar dan super cepat buat ngatasin drama-drama kayak gitu. Dan itulah yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Jawabannya itu ada di TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jangan anggap ini cuma pelajaran biasa ya, anggap aja ini tuh kayak kotak perkakas canggih. Biar gampang ngertinya, kita pakai perumpamaan keren aja. Coba deh, bayangin kalau semua ilmu informatika itu ibarat satu bangunan gede yang kokoh. Nah, bangunan ini punya banyak bagian penting, dari pondasi paling bawah sampai atap paling atas. Nah, pondasinya, bagian paling dasarnya, itu namanya berpikir komputasional atau BK. Ini tuh bukan soal jago komputer, tapi soal cara kita mikir yang logis dan teratur buat nyelesain masalah. Ini landasan dari semua hal di dunia informatika. Terus, tiknya di mana dong? Nah, tik itu atapnya, bagian yang paling kelihatan dan paling sering kita pakai sehari-hari. Semua aplikasi yang kamu kenal, kayak Microsoft Word, PowerPoint, Excel, yang bikin tugas-tugas kamu jadi lebih gampang dan efisien. Oke, siap? Kekuatan super pertama dari Tikik yang bakal kita bedang adalah sinergi data. Atau biar keren, kita sebut aja integrasi. Intinya, gimana caranya bikin berbagai aplikasi bisa kerja bareng dengan mulus. Misal nih, kamu lagi ngetik laporan di Word, tapi data-datanya ada di tabel Excel. Terus kamu juga butuh grafiknya buat presentasi di PowerPoint. Nah, daripada ribet kopas bolak-balik, integrasi ini yang jadi kuncinya biar semua nyambung jadi satu. Jadi ada 3 cara buat gabungin data ini. Level 1 yang paling dasar dan sering kita pakai ya copy-paste. Level 2 pakai fitur bawaan, misalnya kamu masukin grafik langsung dari dalam Word. Nah, level 3 ini yang paling jagoan, namanya Object Linking and Embedding, atau kita singkat OLE. Nah, ini bedanya penting banget loh. Kalau kamu cuman copy-paste, data yang nempel itu mati alias statis. Jadi kalau data asli di Excel kamu ubah, yang di Word ya gitu-gitu aja, nggak akan berubah. Tapi kalau pakai object linking, datanya jadi hidup, dinamis. Kamu ganti angka di Excel, wish, grafik di laporan Word kamu otomatis ikut berubah. Keren banget kan? Dan ini bukan sekedar trik biasa loh. Konsep menghubungkan data kayak gini itu konsep dasar yang super penting di dunia informatika. Percaya deh, nanti kalau kamu belajar coding, kamu bakal ketemu lagi sama konsep ini, tapi namanya jadi pointer. Jadi, anggap aja kamu udah nyicil belajar dari sekarang. Lanjut ke kekuatan super kedua, otomasi canggih. Intinya simple banget, biarin aja komputer yang ngerjain hal-hal yang ngebosenin dan berulang-ulang. Jadi kamu bisa fokus ke ide-ide kerennya. Ada 3 fitur otomasi andalan yang bisa langsung kamu coba. Pertama, mail merge, buat bikin ratusan undangan tapi serasa dikirim satu-satu. Kedua, daftar isi otomatis, ini nih jagoan buat ngatasin masalah kita di awal tadi. Dan ketiga, ubah slide presentasi jadi video, langsung dari PowerPoint. Oke, kita bahas mail merge dulu. Bayangin kamu panitia pensi, terus harus ngirim undangan ke ratusan sponsor. Capek kan ngetik nama dan alamatnya satu-satu? Nah, pakai mail merge, kamu cuma butuh satu template surat di Word sama satu daftar nama di Excel. Tinggal digabungin, simsalabim, ratusan surat dengan nama yang beda-beda langsung jadi dalam sekejap. Dan ini dia, penyelamat hidup pas ngerjain laporan. Daftar isi otomatis. Kuncinya cuma satu. Dan ini penting banget ya. Pas kamu ngetik laporan, pastiin judul bab dan subbab kamu pakai styles. Pilih aja heading 1, heading 2, dan seterusnya. Kalau udah, tinggal masuk ke menu references, klik buat daftar isi, dan jadi. Ada revisi. Tenang, tinggal klik kanan, update field, beres. Semua nomor halaman otomatis benar. Selamat tinggal pusing-pusing. Oke, kita udah lihat 2 kekuatan super dari TIK. Sekarang mungkin kamu nanya, terus pentingnya buat aku apa sih belajar ginian? Dengerin baik-baik ya. Ini bukan cuma soal dapat nilai bagus di pelajaran TIK. Ini soal mengubah cara kerja kamu. Ini soal work smart, not hard.
bekerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Energi kamu jadi bisa dipakai buat mikirin hal-hal yang lebih kreatif dan penting. Jadi apa aja sih yang kamu dapat? Pertama, jelas, waktu kamu jadi jauh lebih hemat. Kedua, laporan dan presentasi kamu bakal kelihatan lebih profesional, lebih keren. Ketiga, tanpa sadar kamu jadi paham konsep dasar ilmu komputer. Dan yang paling penting, kamu jadi lebih siap buat ngerjain tugas-tugas yang lebih rumit nanti, entah itu di sekolah, kuliah, atau bahkan pas kerja. Nah, jadi sekarang coba pikirin deh. Buat tugas laporan atau presentasi kamu yang selanjutnya, kekuatan super tick yang mana nih yang mau kamu coba duluan? Mau coba object linking biar data kamu nyambung terus? Atau mau langsung pakai daftar isi otomatis biar nggak pusing lagi? Pilihan ada di tangan kamu. Selamat mencoba ya!